Pada sehat semua? Syukur Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kalian gimana? Perkuliahan lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Ada Lancar, yang Pak. belum berjalan tidak kuliahnya? Mata kuliah yang mana? Ada tidak? Atau hadir semua dosen-dosennya? Lancar? Tidak ada Pak, hadir semua lancar. Ya, Alhamdulillah lancar Pak, sip. hadir semua. Oke. Saya coba device. Oke. Kayaknya kita start ya, sudah ada 20 ya, 22 itu dengan saya karena dua device. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Cuman tadi di antara kalian tadi ada yang mengabarkan saya ada di rumah sakit, saya lupa namanya. Tapi mudah-mudahan ada di sini. Ya sudah, mudah-mudahan sudah ada masuk di Zoom ya, mudah-mudahan. Tadi minta izin untuk mengikuti perkuliahan katanya gitu. Ya, kita doakan saja semoga teman kalian sehat ya. Kabarnya kena demam berdarah. Ya. Baik, dalam pertemuan pada pagi hari ini seperti apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu berkaitan dengan topik pembahasan per masing-masing pertemuan. Ya, di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan arsitektur dari masa ke masa. Ya, jadi ini saya kenapa menyampaikan tentang kenapa sih harus dari masa ke masa? Kenapa harus diceritakan mengenai sejarahnya, gitu ya? Karena ini memang berkaitan dengan kita harus selalu melihat sejarah, kita harus selalu melihat ke belakang sebelum kita melangkah ke depan, gitu ya. Itu untuk bahan sebagai bahan untuk kita ya di dalam melangkah ke depan. Ya, kita masuk di pembahasan pertama adalah saya akan mengajak teman-teman semua ke masa lalu. Ya, dalam hal ini adalah masa kejayaan arsitektur klasik. Ya. Nah, di sini saya memberikan contoh ada kuil Parthenon. Ya, kuil Parthenon ini didirikan kurang lebih dia berdiri di sekitar 432 sebelum Masehi. Ya. Nah, kita lihat bagaimana kejayaan arsitektur klasik pada masa itu dikarenakan memang arsitekturnya itu menjadi cikal bakal perkembangan arsitektur dunia. Ya, nah ini yang menjadi sesuatu yang memang sangat memiliki nilai. Ya, kenapa? Karena memang dengan perkembangan arsitektur di Yunani ya di Romawi itu memberikan pengaruh yang sangat besar ya, di mana para ilmuwan saat itu memberikan kontribusi yang besar gitu ya terhadap keilmuan di bidang arsitektur. Ya, ini kita lihat bagaimana di tahun tersebut gitu ya sudah ada bangunan-bangunan yang megah ya. Dapat kita lihat di sini ada puing-puing reruntuhan si kuil Parthenon tadi ya, yang masih berdiri ya, dan ini menjadi bagian dari cagar budaya dunia ya, kan dilindungi oleh UNESCO. Nah, di sini kenapa kaitannya apa nih dengan PTI bangunan? Nah,
Nah, kaitannya adalah kita harus mengenal dulu, merunut terhadap sejarah yang ada, kemudian melihat ke depannya seperti apa, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini kita lihat di sini peninggalan ini menjadi salah satu yang menjadi acuan ya terhadap perkembangan arsitektur berikutnya. Ya, kita lihat lagi di sini. Nah, ini kuil Parthenon dilukiskan seperti ini ya pada saat masa itu gitu ya. Ini terlihat bagaimana penataan terhadap kota Athena di Yunani begitu tertib, tertata dengan baik, tertata dengan rapi gitu ya. Nanti teman-teman semua akan belajar di sejarah perkembangan dunia, arsitektur dunia kalau tidak salah ya, sekarang mata kuliahnya itu namanya. Nah, nanti akan bertemu kemungkinan besar dengan Pak Maroto di semester berapa ya? Semester 3 kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan arsitektur di dunia ya. Startingnya itu salah satunya melalui arsitektur klasik ya. Nah, kita lihat lagi di berikutnya ada kuil Pantheon. Kalau yang tadi Parthenon, ini kuil Pantheon ya. Kuil Pantheon ini ada di Romawi. Ya, Romawi itu ada di Italia ya. Nah, ini yang menjadi cikal bakal yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan perkembangan arsitektur dunia. Nah, perkembangan arsitektur dunia ini kalau misalnya kita lihat memang startingnya itu salah satunya yang besar ya, itu ada di Yunani dan Romawi gitu ya. Nah, disinilah munculnya para arsitek, seniman gitu ya, insinyur lah gitu ya, yang memberikan kontribusi terhadap keilmuan arsitektur. Ya, nah di sini ada yang namanya Vitruvius ya. Marco Vitruvius Polio ini yang sempat saya sampaikan juga di slide pertemuan minggu yang lalu ya, satu slide ini berkaitan dengan Vitruvius. Nah, Vitruvius ini dia adalah seorang penulis, arsitek, insinyur sipil dan insinyur militer Romawi selama abad ke-1 sebelum Masehi. Nah, ini bagaimana peranannya itu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di Romawi ya. Nah, perkembangan ini juga disertai dengan teknologi ya, walaupun teknologinya belum seperti sekarang, tapi ini sudah mulai ada teknologi. Nanti kita lihat di masanya Leonardo da Vinci ya. Kita lihat dulu untuk yang Vitruvius. Ini silahkan dibaca, saya skip saja. Nah, ini ada yang tidak kalah menarik, tidak kalah penting. Ada yang namanya The 10 Books on Architecture ya. Ini yang ditulis oleh Vitruvius ya. Nah, Vitruvius mengembangkan keilmuan di dalam arsitektur, di dalam mengembangkan kota Romawi saat itu, di mana keilmuan itu masih kita gunakan pada masa sekarang ini, gitu ya. Sebentar. Oke, masih terlihat di layar? Siap, masih Pak. Ya, saya internetnya barusan agak down. Sebentar. Oke, nah di sini apa yang dihasilkan oleh Vitruvius kemudian diilustrasikan gitu ya oleh Leonardo da Vinci di abad berikutnya, itu sudah kalau tidak salah di 1400-an ya, yang digambarkan oleh Leonardo da Vinci berkaitan dengan tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini yang dulu dicetuskan oleh Vitruvius berkaitan dengan anatomi manusia, pergerakan tubuh manusia. Ya, ini kalau misalkan teman-teman bisa lihat di yang sekarang ini ya, yang kita gunakan adalah di sebuah standar arsitektur ya. Nanti semua wajib ya memiliki buku namanya Data Arsitek ya, yang disusun oleh Ernst Neuvert dan kawan-kawan berkaitan dengan standar ruang ya, kebutuhan ruang berkaitan dengan ruang gerak manusianya gitu. Jadi misalkan tempat duduk, ada kursi, ruang kerja itu berapa sih yang diperlukan, berapa meter persegi, ruang geraknya seperti apa. Nah, ini salah satunya adalah yang dicetuskan oleh Vitruvius gitu ya. Bagaimana berkaitan dengan anatomi manusia dikaitkan dengan kebutuhan ruang gitu. Kemudian
Nah, apa namanya? Nah, Leonardo da Vinci ini ya betulnya di sekitar 1400-an ya, dan meninggal di 1519. Nah, beliau ini juga adalah seorang arsitek ya, tapi memang zaman-zaman dulu itu keprofesiannya belum seperti sekarang gitu ya. Kalau sekarang lulus dari pendidikan tinggi mengambil program studi arsitektur, kemudian mengambil keprofesian dan ini menjadi arsitek gitu ya. Kalau dulu ini nge-mix dia karena biar bagaimanapun ya makanya arsitektur itu bukan bukan teknik sebetulnya, sehingga kemarin itu yang tadinya namanya teknik arsitektur itu tekniknya dihilangkan gitu, jadi arsitektur saja gitu ya. Kenapa? Karena memang di situ ada sentuhan seni, ada sentuhan art gitu ya. Nah, ini yang memang dilakukan oleh apa namanya para pendahulu kita ya, dalam hal ini ada apa si Leonardo da Vinci salah satunya gitu ya. Juga Vitruvius dilatar belakangi oleh sebagai penulis, sebagai seniman, pelukis ya, seperti Leonardo da Vinci ini dia juga seorang pelukis, pemahat, pematung, arsitek ya, penemu, ilmuwan, banyak gitu ya. Nah, Leonardo da Vinci ini bergerak di masa arsitektur Renaissance ya. Nanti teman-teman akan belajar di arsitektur dunia ya, nanti bagaimana sejarahnya di arsitektur Renaissance ya, di mana pergerakannya itu diawali dengan istilahnya apa ya, seperti sebuah pemberontakan lah gitu ya, atau aksi protes ya terhadap pergerakan arsitektur Kristen awal ya, karena bagaimana dengan aturan-aturan yang baku gitu ya, kemudian banyak yang apa namanya dilarang lah saat itu, kemudian di apa namanya dengan dibatasinya itu, kemudian ada pergerakan salah satunya adalah munculnya arsitektur Renaissance. Nah, di dalam arsitektur Renaissance ini muncul ya salah satunya adalah Leonardo da Vinci, kemudian ada muridnya namanya Michelangelo ya, ini juga seniman. Dan si Leonardo da Vinci ini kalau misalkan teman-teman pernah tahu ya, ini ada yang namanya lukisan Mona Lisa ya. Dan apa namanya ya, lukisan ini menjadi sangat mahal sekali, value-nya tinggi gitu ya. Kemudian karya-karya lainnya selain seni, nah di sini berkaitan dengan teknologi. Ya, saat itu boleh dibaca nih, selain lukisan, Da Vinci juga dikenal akan ketertarikan khusus terhadap sains. Salah satu penemuan Da Vinci yang melampaui zaman adalah the flying machine. Jadi ya kalau misalnya kita lihat di sini kayak bikin helikopter gitu ya, dan kemudian ya di masa kita ya di abad keberapa ya helikopter itu, abad 18, 17, sorry 19 ya, 1920. Nah, adanya pesawat dan kemudian diciptakannya helikopter di abad 20 lah ya rasanya. Nah, teknologi inilah yang kemudian, ini saya skip ya, ini penemuan-penemuan Da Vinci. Teknologi ini yang kemudian akan membawa dampak terhadap desain sebuah bangunan atau penyelesaian terhadap bangunan itu sendiri gitu ya. Nah, begitupun di dalam mata kuliah ini ya, di dalam PTI bangunan ini teknologi yang akan atau yang diterapkan kepada bangunan inilah yang menjadi salah satu bagian ya dari dunia arsitektur ya. Jadi memang seperti yang sempat saya sampaikan di pertemuan awal, bahwa arsitektur itu juga tidak bisa lepas dari apa yang namanya teknologi IT ya. Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi intinya adalah bahwa teknologi inilah yang sangat berkaitan dengan bangunan ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mencoba mempelajari di arsitektur Romawi gitu ya, ada yang namanya Colosseum. Ya, di dalam Colosseum itu saya pernah menonton apa Discovery gitu ya. Discovery pembahasan mengenai si Colosseum. Ya, Colosseum itu tempat apa ya, atraksi lah di situ ya. Ada gladiator kalau pernah teman-teman tahu. Ya, ada apa namanya, gladiator itu kan di apa ya, terjadi pertempuran di dalam sebuah arena gitu dan ditonton oleh banyak orang gitu. Nah, di dalam Colosseum itu ditemukan oleh para peneliti juga arsitek ya di kota Roma, bahwa bangunan Colosseum itu ternyata menggunakan teknologi-teknologi gitu ya. Teknologi-teknologi yang digunakan di dalam bangunan Colosseum itu cukup canggih gitu ya. Bagaimana apa namanya, Colosseum tersebut sebagai sebuah arena itu
bukan diasumsikan ya. Kalau dari hasil penelitian karena ditemukan saluran air gitu ya, itu diyakini gitu ya bahwa di Koloseum itu dulunya dipergunakan sebagai tempat tanding perahu layar ya. Jadi itu ada air yang dinaikkan untuk perahu layar bertanding di situ gitu ya. Nah, itu luar biasanya, ini berkaitan dengan teknologi gitu. Nah, ini makanya saya mengajak teman-teman semua ke masa lalu dan melihat bagaimana perkembangan arsitektur di dunia ya berkaitan dengan teknologi gitu ya. Oke, saya lanjut. Kemudian yang berikutnya ini saya agak loncat-loncat ya, karena kita tidak perlu terlalu mendetail ya. Saya hanya menyampaikan di mana era-era yang memang sangat berpengaruh gitu ya terhadap perkembangan arsitektur dan teknologi ya. Nah, berikutnya adalah masuk ke masa revolusi industri ya. Masa revolusi industri ditemukannya mesin uap, ditemukannya material baru, baja sebagai salah satu pendukung struktur di dalam sebuah bangunan. Nah, ini memberikan warna ya. Nah, ini pengaruh-pengaruh ini kemudian diterapkan ke dalam desain gitu ya. Di mana dampak-dampaknya ini juga kalau misalnya kita lihat di sini ada dampak revolusi industri ya, munculnya arsitektur modern gitu ya. Jadi perkembangannya dari zaman dulu ya, kalau kita berbicara masa prasejarah ya, kalau misalkan teman-teman pernah dengar Stonehenge gitu ya di wilayah dataran Britania gitu ya, ada batu yang ditumpuk begitu ya, itu kan masih diteliti dan itu belum ada jawaban 100% yang akurat gitu ya. Jadi masih banyak peneliti-peneliti sampai hari ini yang belum menemukan jawaban kenapa sih gitu ya, ada batu-batu dijajarin terus ditumpuk, ada batunya di atas gitu. Nah, itu dimulainya peradaban manusia ya berkaitan dengan bangunan gitu ya. Nah, kemudian maju terus sampai sekarang kita melihat di sini masuk ke revolusi industri ya, terjadi perubahan, kemudian gaya arsitekturnya juga dengan pemahaman-pemahaman atau teori-teori yang baru, kemudian terjadi perubahan gitu ya. Nah, di sini perubahannya ini berkaitan dengan teknologi yang ditemukan terhadap teknologi bangunan gitu ya. Adanya baja berkaitan dengan teknologi, misalkan salah satunya juga berkaitan dengan cat ya. Cat ini kan sampai sekarang ini terus ada perkembangan gitu ya. Ada yang cat sekarang yang tahan terhadap cuaca gitu ya. Itu teknologi gitu ya. Kalau dulu cat yang biasa ya nggak ada cerita eksterior, interior eksterior sama aja. Ini yang di luar kena panas, kena hujan ya cepat luntur gitu, atau ya jadinya kotor dan sebagainya. Sementara sekarang ini udah mulai terus dikembangkan ya. Itu makanya teman-teman semua harus dapat bisa mengikuti perkembangan teknologi bangunan. Ya, kemudian ya ini nanti bisa dibaca. Jadi perkembangan arsitektur di era revolusi industri ini memberikan dampak terhadap proses ya, terhadap proses pengerjaan ya, di mana kita starting melihat dari produksi-produksi massal yang dilakukan oleh mesin menggantikan manusia ya. Begitupun terhadap teknologi bangunannya, ditemukan mesin-mesin itu akhirnya membantu di dalam pembangunan sebuah bangunan gitu ya. Nah, itu semua berkaitan dengan teknologi gitu ya. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan perubahan-perubahan dari arsitektur ya, dari masa yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan arsitektur klasik ya, kemudian Renaissance, kemudian masuk ke arsitektur modern ya. Nah, di sini ada perubahan lagi pemahaman-pemahaman gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada yang namanya Adolf Loos ya. Dia membuat sebuah teori lah ya. Membuat sebuah pemahaman bahwa ornamen itu adalah sebuah kejahatan gitu ya. Sehingga dikatakan bahwa pada masa arsitektur modern di masa setelah ya pada saat revolusi industri dan beberapa tahun berikutnya gitu ya, itu juga disampaikan atau beberapa abad kemudian ya disampaikan bahwa ya ornamen itu tidak penting. Berbeda kalau misalnya tadi melihat gambar Pantheon ya, Parthenon gitu. Ada kolom-kolom, ada kolom yang nanti belajar ada macam-macam kolom, ada Ionik, Dorik, ya Korintian gitu ya. Nah, itu ada ornamennya gitu ya. Nah, sementara di modern ini
tidak perlu ngapain gitu karena nggak ada fungsinya, nggak apa ya, tidak memberikan pengaruh gitu loh terhadap sebuah fungsi ya, terhadap sebuah fungsi bangunan itu sendiri gitu ya. Sehingga apa namanya dari pemahaman ini kemudian berkembang lagi ya macam-macam pemahaman terhadap teori-teori ya. Nah, ini contoh, salah satu contoh apa namanya arsitektur di era revolusi industri ya. Ini kita bisa lihat ada The Crystal Palace di London di Inggris ya. Nah, ini bangunan ini menggunakan material baja, menggunakan struktur bentang lebar ya, menggunakan material baja, kemudian dan dikombinasikan dengan kaca gitu ya. Ini luar biasa, ini adalah salah satu bangunan yang diminta oleh Ratu Inggris ya, agar saat itu dengan adanya revolusi industri, ini nih bangunan ini adalah untuk ruang pamer gitu. Jadi di dalam bangunan ini dulunya ceritanya ada pameran-pameran mesin-mesin produksi gitu ya. Nah, namun di tahun kalau tidak salah di 1936 ya bangunan ini mengalami kehancuran diakibatkan oleh sebuah kebakaran ya. Oke, kemudian ini salah satu peninggalan lagi ya yang masih bisa kita lihat sampai hari ini, Menara Eiffel ya di kota Paris, Prancis. Nah, ini juga apa namanya teman-teman juga perlu memahami ya bagaimana teknologi apa namanya, nanti coba lihat deh. Di Eiffel itu ada transportasi vertikal ya. Dia bukan ya, sejenis lift tapi dia orang-orang bisa duduk jadi seperti kereta gitu ya. Itu naik sampai ke atas ya, sampai ke top dari si menaranya ini. Kemudian ya di situ ya kita bisa melihat pemandangan kota Paris dan sekitarnya ya. Nah, ini ada sedikit cerita ya di sini buat teman-teman yang tahu oh ini Menara Eiffel gitu ya. Dan kalau misalnya di antara kalian pada tahu bahwa oh ini yang bikin Gustave Eiffel namanya gitu ya. Namun di sini ada seorang yang memiliki peranan yang sangat penting ya. Adalah seorang apa ya, ahli sipil ya yang memiliki peranan yang sebetulnya sangat besar juga, sehingga kalau misalkan dilihat di sini di gambar sebelahnya, sebelah kanan ada gambar sketsa ya. Di situ ada sketsa pertama Menara Eiffel yang dibuat oleh Gustave Eiffel. Kemudian dicoba dihitung oleh, saya lupa namanya ya, kalau tidak salah aduh siapa, Kotlin gitu kalau tidak salah, nanti coba deh di googling ya, dicari. Dia memiliki peranan besar sehingga Menara Eiffel ini bisa berdiri gitu ya, dan kemudian terjadinya perubahan-perubahan akhirnya karena desain itu kan, makanya desain itu kan tidak ada yang pasti ya, pasti itu dalam artian selesai dan tidak bisa diapa-apakan. Desain itu tidak pernah berhenti sebetulnya, cuman yang memberikan batasan berhenti adalah waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita diberikan waktu, kayak misalnya teman-teman di nanti ya di sekarang misalnya di mata kuliah Pak Heru itu mata kuliah apa saya lupa, dasar representasi ya, dasar perancangan arsitektur bukan, Iya Pak, dasar perancangan arsitek. dasar Iya, Pak. perancangan arsitektur ya. Nah itu kan di dalamnya ada nanti teman-teman belajar berkaitan dengan sketsa, berkaitan dengan gambar teknik gitu ya, notasi bangunan gitu ya, apa namanya di situ nanti bisa apa namanya semua proses yang dilakukan itu semuanya bertahap gitu ya. Nah, jadi apa namanya kalau misalkan kita lihat di dalam apa namanya proses desain gitu ya. Nanti ketika teman-teman masuk di PA1 ya, di studi perancangan arsitektur 1, itu tuh tidak ada habisnya sebetulnya. Yang membatasi itu ya seperti sekarang di mata kuliahnya Pak Heru, hanya waktu gitu. Diberikan waktu seminggu harus selesai dikumpulkan kan begitu ya. Nah, begitupun nanti di perancangan berikutnya di studi perancangan arsitektur 1 dan seterusnya sampai perancangan 6 dan tugas akhir, juga nanti di dunia keprofesian yang membatasi itu hanya waktu. Ya, ada proyek dikasih waktunya 30 hari kerja atau 45 hari kerja misalnya gitu ya. Itulah yang membatasi. Tapi kalau desain itu never ending. Ya, kalau misalkan teman-teman bikin coret-coret bikin bangunan deh karena misalnya suka bikin sketsa gitu. Coba aja bikin terus kemudian besoknya lihat lagi ada yang kurang nih, atau jelek nih dihapus, tambahin lagi, dirubah apa, terus aja itu nggak akan ada akhirnya gitu sampai apa namanya waktu saja yang memutuskan ya, di mana apa namanya desain itu kita anggap sudah sempurna gitu, kita anggap sudah selesai gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini paradigma yang muncul, salah satunya juga ada yang namanya form follow function.
Ya, di sini dia adalah seorang arsitek, Louis Sullivan. Ya, form follow function ini ya kurang lebih kalau misalnya tadi yang disebutkan oleh Louis, ornament is a crime, ya, ornamen adalah sebuah kejahatan. Begitupun di sini Louis Sullivan itu dia menetapkan bahwa form follow function, bentuk mengikuti fungsi. Jadi udah tidak ada lagi bentuk-bentuk yang itu untuk apa sih, nggak tahu fungsinya apa, atau fungsinya ada tapi kok ruangnya gede banget ya gitu ya. Misalnya terlalu pemborosan, tidak terjadinya tidak ada efisiensi dan efektivitas terhadap ruang gitu ya. Nah, ini salah satu lagi pencetus di era arsitektur modern. Kemudian ada Le Corbusier, ini juga seorang arsitek besar ya, dan dia menyatakan bahwa machine for living ya. Jadi sebuah mesin itu juga berkaitan dengan kehidupan, sehingga ini kalau kita runut ke bawah gitu bahwa semua yang namanya desain gitu ya berkaitan dengan teknologi gitu ya. Ini kurang lebih mendasari terhadap perkembangan arsitektur di era arsitektur modern. Kemudian kita loncat lagi nih ya, masih di arsitektur modern tapi di era sekarang ya, ada yang namanya arsitektur postmodern. Salah satunya ya dari banyak arsitek-arsitek yang luar biasa ya. Salah satunya ada Frank Owen Gehry ya. Nah, beliau ini mencoba mengembangkan bagaimana terhadap desain-desain arsitektur modern, dan beliau mencoba memainkan dengan bentukan-bentukan yang di luar konteks ya, konteks pola pikir yang lazim gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada contohnya Dancing House ya, ini ada di Praha di Cekoslovakia. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bangunan-bangunan sekitar, coba diperhatikan itu bangunannya itu dia bangunan lama gitu ya. Coba kita lihat di sebelah kanannya ya, dari si Dancing atau sebelah kiri ya, kalau kita lihat di sini itu bangunannya itu banyak menggunakan ornamen ya, karena itu ada peninggalan dari arsitektur klasik gitu ya. Karena arsitektur klasik itu bertahannya cukup lama, sangat lama sekali. Begitupun sampai hari ini. Kalau misalkan teman-teman melihat bangunan mewah gitu ya, bangunan mewah itu bukan yang oh ya keren, kekinian ya, modern, simple, minimalis kalau bahasa sekarang ya. Tapi orang-orang kaya itu ingin oke, ini terputus, kita sambung di berikutnya. Ini dia 40 menit habis, masih ada 10 menit kayaknya, keburu ya. Oke, saya coba lanjutkan ya, mudah-mudahan selesai. Nah, ini terlihat bagaimana perubahan yang terjadi ya. Dan saat itu warga kota menolak dengan adanya bangunan ini. Namun kemudian ini menjadi salah satu ikon di kota Praha. Oke, kemudian nah ini salah satu contoh berikutnya ya. Ini adalah bangunan Louvre Center di Cleveland. Ya, ini memperlihatkan konsep seperti otak ya, karena fungsinya adalah pusat penelitian kesehatan otak gitu ya. Nah, ini ya konsep-konsep arsitek lah. Makanya teman-teman juga nanti berkembang, ada ide-ide itu silahkan gitu ya. Arsitektur itu no limits lah kalau boleh dikatakan, tidak ada batasan pengembangan ide inovasi ya. Oke, kemudian ada Zaha Hadid ya, beliau juga adalah salah satu arsitek yang sukses ya, arsitek wanita muslim pertama ya yang mengembangkan konsep-konsep mengarah ke arsitektur futuristik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bangunan-bangunannya ini memang di luar konteks juga gitu ya. Bukan bangunan seperti pada umumnya kotak, ada jendela, pintu, selesai gitu, ada atapnya. Tapi bagaimana bangunan-bangunan tersebut itu memang memiliki konsep yang mendalam, berkaitan dengan sesuatu yang out of the box gitu ya. Ini seperti kalau di sini kita lihat seperti sebuah kapal tak dikenal yang mendarat darurat di sebuah sungai gitu ya. Ini kan kayak pesawat luar angkasa lah, alien lah mungkin gitu ya. Ya, ini juga salah satu contoh lainnya ya, Haidar Aliyev Cultural Center. Saya agak cepat lagi. Oke, habis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, kita masih ada waktu beberapa menit sampai waktunya habis. Silakan. Oke, kalau gitu saya mau bertanya.
Ya, saya mau bertanya. Kalau dari pertemuan pertama dan kedua ini, ya saya sering menyampaikan bahwa arsitektur ini berkaitan dengan teknologi. Nah, coba saya ingin bertanya dulu sejauh mana ya, walaupun mungkin masih belum tahu, tapi siapa tahu ada di antara teman-teman yang pernah melihat, oh ini Pak dengan teknologi ini ada di bangunan mana gitu atau berkaitan dengan apa. Coba saya mau tanya ke Ardila Maya. Ardila bisa mendengar saya? Iya, Pak. Iya, Ya. boleh dibantu saya. Pernah nggak melihat yang berkaitan dengan teknologi dalam sebuah bangunan? Coba, saya ingin tahu. Ardila, asalnya dari mana? Atau tinggalnya di mana? Di mana? Dari Garut. Oh, dari Garut. Ini di Garut nih sekarang? Iya. Oh, oke. Pernah ke Bandung? Sudah pernah ke Bandung belum, Ardila? Pernah. Oh, pernah. Oke, main kemana aja waktu di Bandung? Main ke alun-alun mungkin, Pak, ke Oh, ke museum. alun-alun. Oh, ke museum mana? Saya malah belum pernah. Pernah sekali. Museum mana di waktu ke Bandung? Museum mana ya? Yang ada apanya? Masih ingat nggak? Ada hewan itu apa namanya? Meteorologi, kalau nggak salah. Geologi bukan? Geologi ya? Eh, Geologi. Oke. Iya. Saya belum pernah malah ke situ. Oke, mungkin Tapi Ardila nggak ada. masuk waktu itu. Jadinya kenapa? Jadi di luarnya aja. Oh gitu, nggak Jadi di sempat luarnya aja. masuk. Ya udah, kapan-kapan kita sama-sama deh ke situ ya. Saya juga belum pernah, padahal ada di Bandung. Oke, Ardila, ada sedikit ini nggak kebayangan nggak teknologi di dalam bangunan itu kayak gimana sih? Mungkin bangunan yang modern. Kayak di mana ya? Bangunan modern ya. Oke, sampai situ dulu Ardila. Saya oper dulu ya ke temannya. Oke, bangunan modern. Coba mohon dibantu oleh Sidan. Contohnya smart home bukan Pak? Coba apa sih itu? Bisa nggak diceritakan, dijelasin? Setahu Sidan aja, silahkan. Yang gimana sih itu? Yang sudah bisa terhubung ke internet. Oke, terus ada lagi? Akses. Oke, nggak apa-apa, sampai situ dulu. Yang terhubung dengan internet. Saya oper lagi ya ke temannya. Saya lihat dulu di sini ada Rafli. Rafli, bisa mendengar saya? Hadir, Pak. Oke, Rafli. Gimana menurut Rafli? Tadi disampaikan Kalau oleh... misalnya teknologi dalam bangunan mungkin ada yang contohnya bangunan yang di Jepang, Pak. Oh, kan apa ada itu? yang bangunan yang di bawahnya itu ada teknologi buat menetralisir gempa, Pak. Oh, oke. Ya, oke. Bagus, bagus, bagus. Betul ya. Itu salah satunya karena tidak semua bangunan ada seperti itu ya, Rafli. Bagus. Oke, saya oper lagi. Terima kasih, Rafli. Saya oper lagi ke Sinta. Sinta bisa mendengar saya? Nah, gimana menurut Sinta? Bangunan yang berkaitan dengan teknologi apa sih? Kalau tadi kan ada modern, ada internet, ada juga dia bisa mendeteksi berkaitan dengan gempa gitu ya. Nah, kalau menurut kamu gimana? Bangunan yang berkaitan dengan teknologi ini? Sebentar. Ada ide nggak? Bangunan Apa? Kita oper aja ya, Sinta. Setuju nggak? Iya, Bapak. Oke, Iya. saya oper ya ke... Maaf. Iya, nggak apa-apa.
Ke siapa yang belum ya? Torik? Ya, Pak. Oke, Torik, ada ide tidak berkaitan dengan bangunan yang ada teknologinya? Mungkin Pak seperti bangunan yang ada pintu otomatis Oke. atau yang bagus. bisa membedakan daytime, nighttime, yang atapnya Oke. seperti bisa tutup buka. Waduh, luar biasa. Kamu pernah lihat di mana ini? Lupa lagi sih Pak, tapi pernah lihat referensinya di Google kalau nggak salah. Oke, bagus. Ya, semuanya benar ya. Jadi kalau yang barusan disampaikan oleh Torik itu ya udah canggih lagi nih gitu ya. Bagaimana ya mungkin tadi yang disampaikan oleh siapa tadi itu berkaitan dengan bangunan pintar, betul ya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua nih di dalam satu semester ini untuk membuka wawasan. Jadi nanti ketika masuk ke dalam studio perancang arsitektur itu membuat sesuatu yang memang tidak biasa gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, sudah absen semua di LMS? Siap, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik kalau begitu. Ini untuk menghemat kuota teman-teman juga ya. Saya akhiri dulu pertemuan kedua pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan kita bisa berdiskusi di WhatsApp group ya. Saya akhiri, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.